Up satu ya. Oke. Wih. Halo teman-teman Reoks TV dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat semua dan diberikan banyak rezeki, amin ya robbal alamin. Teman-teman Reoks TV, di kesempatan hari ini alhamdulillah kita baru aja selesai memodifikasi motor, yaitu si Z250 tahun 2014 teman-teman. Apa aja nih yang udah dimodifikasi di motor ini, habisnya berapa, dan gimana-gimananya. Jadi buat kalian yang lagi lukit-lukit masalah modifikasi, video ini buat kalian. So, tonton terus videonya sampai habis. Kopi bore up-nya. Yoi, kopi bore up. Wait a minute. Oke, teman-teman Reoks TV, jadi sembari nunggu kopinya agak-agak dingin, karena gue kalau kepanasan kayak gini juga nggak enak juga teman-teman. Kita lanjut ngebahas motor si Z250 ini. Nah, jadi sebelumnya motor ini tuh kalau nggak salah warnanya itu nggak DAF. Jadi kurang lebih kayak begini teman-teman. Nah, seperti yang udah kalian lihat di situ, selain warnanya juga nggak DAF, dia kayak metalik gitu. Terus ada beberapa parts yang memang udah usang juga, kayak semacam udah jelek gitulah kurang lebih. Ditambah lagi, bisa kalian tahu kayak motor ini tuh biasalah kalau motor second itu kan kotor banget, dan kadang-kadang orang itu males buat bersihin ataupun cuma nyuci ataupun cuma ngerawat aja. Kadang orang itu udah nggak ada waktu karena capek, jadi udahlah biarin aja, yang penting motornya biasanya di steam biasa. Padahal kalau di steam biasa itu kerak-kerak yang di dalamnya itu belum tentu bisa rontok semua. Jadi biasain juga buat kalian kalau misalkan nyuci steam itu benar-benar dicuci di tempat yang udah langganan, yang kalian bisa request gitu. Karena kalau motor kayak gini atau berfairing itu bagian dalamnya itu perlu agak sedikit disemprot juga teman-teman di bagian bawahnya. Nah, sekarang udah kita modifikasi, tapi nggak banyak teman-teman, nggak terlalu banyak, tapi kelihatan lebih smooth dan signifikan teman-teman. So, let's go, kita lihat. Oke, teman-teman Reoks TV, jadi seperti yang udah kalian lihat, kita melakukan beberapa kombinasi repaint. Yang pertama adalah kita bahas masalah bodinya dulu. Kita cat dengan warna DAF. Jadi warna DAF ini benar-benar sentuhan yang baru kita coba. Reoks TV baru pertama kali coba, yaitu hijau DAF. Kalau sebelumnya kan kalau si ZX itu kan DAF tapi grey gitu ya. Kalau ini kan hijau tapi DAF. Dan gue sangat excited banget ketika hasilnya itu bagus. Dalam tanda kutip, motor ini kelihatan lebih soft. Ditambah lagi aksen Kawasaki-nya, tulisannya rapi, dan ini menambah kesan motor ini tuh kelihatan lebih clean. Dan gue tambahin lagi untuk bagian velgnya dicat warna gunmetal. Bang, itu lucu banget nabrak-nabrak gitu. Enggak juga teman-teman. Kalau kalian lihat secara asli dan lihat secara detail, kurang lebih susah diungkapkan pakai kata-kata. Warnanya ini lebih kayak semacam ada gregetnya gitu loh teman-teman. Apalagi kalau misalkan itu dalam keadaan siang hari.
pas jalan ataupun pas lagi kalian lukit gitu kayak begini, ini bener-bener menampilkan suatu sisi warna yang berbeda teman-teman. Nah sekarang kita masuk langsung ke masalah harganya. Untuk cat doff dan ngecat beberapa parts yang lainnya, jadi ini jatuhnya full ya, full di cat semua dan termasuk velgnya, menghabiskan biaya segini. Nah kita melakukan catnya di K20 Speed Sub. Oke, kita lanjut teman-teman ke bagian bawah. Nah, kita di sana pakai knalpot dari R9. Kenapa kita pakai knalpot dari R9? Knalpot ini sih memang udah nyajiin kesan yang racing look banget. Jadi modelnya itu bisa dibilang kayak MotoGP ya. Kurang lebih gitu. Dan asik, harganya juga nggak terlalu mahal. Terus kalau bagi gue pribadi, knalpot ini jadi nampilin suatu kesan berbeda di motor ini. Jadi kayak semacam motor ini tuh kelihatannya lebih klik aja gitu ketika pakai knalpot ini. Dan yang paling penting yang gue suka dari knalpot ini, nggak pakai bracket karet. Nah, seperti yang kalian tahu di semua motornya Ryox CV itu nggak ada yang pakai bracket karet. Karena itu bisa dibilang agak sedikit merusak apa ya, style dari si knalpot itu. Jadi knalpot mau mahal gitu, kalau ada bracket karetnya itu kayaknya kurang bagus. Seandainya pakai bracketnya itu pun harusnya pakai bracket yang karbon kayak punyanya Acra atau pakai punya yang lain-lain gitu kan, dia pakai bracket karbon. Kalau pakai bracket karet gitu kayaknya itu kurang estetik banget teman-teman. Untuk knalpot R9 buat Z250 ini ataupun buat Ninja 250 Fi ini sama aja teman-teman, kurang lebih harganya segini. Murah. Oke, kita lanjut berikutnya beberapa perintilan yang udah kita rubah. Jadi nggak terlalu banyak ya teman-teman. Yang pertama adalah handle rem, kanan kiri, kopling dan rem. Itu sih sebenarnya kita, bang kenapa sih nggak diganti RCB? Biasanya ganti RCB. Gue udah cukup puas sih waktu pakai ini tuh, pengeremannya udah Yahoo. Beda sama yang MT25. Kalau yang MT25 itu masih bablas buat ngerem. Tapi kalau yang ini udah enak banget. Nggak tahu kenapa Kawasaki itu dalam pengereman itu memuaskan ya teman-teman ya. Mau standar pun udah memuaskan banget. Jadi rata-rata tuh orang, kalau gue pribadi ya, Kawasaki itu jarang sih gue ganti itu. Kayak si ZX250, ZX25R aja kan nggak gue ganti, masih standar, udah enak banget. Ini juga gue rasa udah cukup sih. Kalau yang MT25 kemarin gue ganti karena memang ngeremnya tuh jadi nggak bisa sen gitu, nggak bisa langsung, masih ada bablasnya dikit gitu. Gue sih belum cari tahu detail, mungkin nanti kalau gue udah tahu detail gue akan informasiin. Nah, untuk handle rem kanan dan kiri dan kopling dari Expedition itu menghabiskan biaya segini. Cuma handle-nya aja ya. Yes, masih dalam kolom perintilan. Di sini gue juga pasang beberapa perintilan kayak TLT di belakang. TLT di belakang ini di-create sama teman-teman dari KGC Motor sesimpel mungkin agar nggak kelihatan ribet teman-teman. Biasanya kan ada yang ada gini-gininya, itu segala macem lah. Kalau ini dibikin sesimpel mungkin, jadi ketika kalian pasang plat nomor itu kelihatannya rapi. Dan untuk TLTD-nya harganya segini. Dan lanjut agak ke atas sedikit, di situ ada stop lamp 3-in-1. Nah, seperti biasa tuh stop lamp 3-in-1-nya si yang Ryox CV pakai ini dari K20. Dan itu udah melengkapi semuanya, kayak pas ngerem itu nyala, pokoknya semuanya deh, sen kanan kiri dan lain-lain. Stop lamp-nya harganya segini. Oke, lanjut ada yang sedikit direparasi, yaitu masalah biasa. Kalau Ryox CV beli motor second itu pasti jok depan dan belakangnya itu harus diganti kulitnya. Dan untuk ganti kulit jok ala K20 Speed Sub itu menghabiskan biaya segini. Kenapa sih kok harus ganti kulit jok di K20? Karena memang mereka itu menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Jadi mulai dari kulit joknya, terus mulai dari tinggi busanya, itu ditanya dulu sama mereka, nggak asal-asalan. Karena pasti pas aku mau ganti kulit jok gitu ya, sama mereka pasti tanya ini mau buat harian atau jarang-jarang pakai, terus maunya itu yang kayak gimana, soft atau yang agak keras. Karena kan beda-beda teman-teman. Nah itu sih sebenarnya buat sedikit pengetahuan aja, ketika kalian ganti kulit jok itu nggak asal ganti kulit jok, ataupun busa juga nggak asal, sesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Nah, sampai di penghujung acara, yoi. Jadi total modifikasi kita itu menghabiskan biaya segini, teman-teman. Lumayan kan, nggak terlalu mahal. Jadi kalau balik lagi, motor yang dimodifikasi sama Ryox CV ini mungkin akan kita lakukan penjualan di atau pelelangan di Faza Motor. Jadi teman-teman yang belum tahu, ini IG-nya. Nah, teman-teman, gua agak sedikit menjelaskan sedikit aja, dimana kalau misalkan kita memodifikasi motor, itu kebanyakan teman-teman yang sekarang itu terlalu beracu kepada sesuatu yang hedon, kayak semacam wah ininya harus Öhlins, remnya harus Brembo, dan lain-lain. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kalian bisa memahami, banyak juga kok parts di luar itu yang benar-benar menyajikan suatu komponen yang bagus juga. Contohnya kalau shock breaker, itu ada juga shock breaker yang dipakai sama Ryox CV, yaitu RPM. Si RPM itu bagus juga, dan memang sampai sekarang nggak ada komplain dan gue sangat menikmati. Harganya lebih murah daripada shock Öhlins. Kenapa harus RPM gitu kan? Ya karena gue rasa memang gue ngincernya itu adalah kebutuhan gue, bukan masalah hedon-hedonan. Nah, yang sekarang terjadi adalah banyak temen-temen itu nguber hedonnya aja tanpa ngerti fungsinya. Sebagai contoh, kemarin ada orang beli Öhlins dan dia kesini ke K20, dia komplain, kok shock gue keras banget ya Öhlins, apa nih, jangan-jangan palsu. Dia langsung judge kayak gitu loh. Terus untungnya ketemu waktu itu dan gue tanya, emang kenapa harus Öhlins? Ya Öhlins kan bagus gini-gini ya. Gue sih sebenarnya simple, tahu dia pengennya tuh hedon-hedon aja. Tapi dia nggak tahu fungsinya shock breaker itu gimana. Akhirnya gue jelasin, ini tuh bisa di setel om, ini tuh bisa di setel sesuai dengan kebutuhan om. Jadi bukan hanya beli, pasang langsung om pakai begitu rasanya, enggak. Tapi om sesuaikan dengan kebutuhan om. Dan sebenarnya juga nggak harus Öhlins om, tapi ada merek-merek lain yang sebenarnya terpercaya gitu kan. Itu sih teman-teman yang agak sedikit jadi kecewaan gue, dan akhirnya gue harus cerita ke teman-teman kayak gini. Karena apa? Karena modifikasi itu bukan bicara soal hedon atau mahal atau segala macam ya, tapi kita bicara tentang apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian inginkan di motor kalian gitu. Apalagi kalau misalkan ngebahas masalah master rem, wah master rem harus Brembo. Kenapa harus Brembo gitu kan? Masih ada RCB, masih ada KTC yang secara build quality mereka juga bagus gitu. Daripada kalian itu Brembo dan itu harganya mahal, kalian maksain beli yang KW. Itu kan nggak banget teman-teman. Jadi lebih baik sesuaikan juga dengan budget kalian. Karena kalau kita modifikasi, selain sesuai kebutuhan dan apa yang kalian mau, ada hal terpenting, sesuaikan dengan budget kalian juga. Jangan sampai maksain gesek kartu kredit cuma buat beli Öhlins, buat beli master rem Brembo, kaliper Brembo. Itu lucu sih teman-teman. Jadi lebih baik sesuaikan kebutuhan kalian, apa yang kalian mau, dan kalian agak sedikit lebih sederhana lagi. Dan ingat, badai itu nggak harus hedon teman-teman. Cukup sederhana aja, simple. Yang penting looknya enak dilihat, motor juga kelihatan asik kok. Kurang lebih kayak gitu. Nah teman-teman Ryox CV, jadi itu tadi adalah informasi seputar Z250 modifikasinya yang sangat simpel ini. Dan yang kedua, masalah opini gue tentang hedon-hedonan. Jadi buat teman-teman tolong agak sedikit ditahan dan direm, dikuasain dirinya. Jangan sampai kesurupan sama part hedon. Lebih ke mawas diri teman-teman, menyesuaikan aja sesuai dengan budget dan lain-lain. Oke teman-teman Ryox CV, mungkin itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang menyinggung. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Dadah!